untuk mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pemanfaatan sayuran afkir menjadi produk yang bernilai ekonomi bagi masyarakat kelompok P2L Pesanggerahan Kota Madiun. Memungkinkan misalnya ada kebutuhan paksa dibantu untuk mengadakan kegiatan dengan topik ini atau ini yang seperti apa, masih ada peluang untuk kita lanjutkan. Mari kita bersama menyimak dan juga belajar bersama memanfaatkan sayuran yang tadi sayuran afkir, bagaimana cara pengolahannya dan juga isi-isi yang tercantum di sayuran tersebut. Fermentasi adalah proses yang terjadi dalam kondisi rendah atau tanpa oksigen. Jadi bahan yang kita fermentasi itu tidak boleh terkena dengan udara. Nanti kalau terkena udara jadi hitam dan itu menjadi gagal tadi. Ini kan nanti kita campur ya Bu ya. Kemudian kita garamnya pun tidak garam sembarangan Bu. Garamnya garam yang tidak ada tambahan zat aditifnya. Namanya garam grosok. Nah, untuk vitaminnya ini yang bisa kita garis bawahi di sini ada beberapa vitamin, misalkan vitamin A, vitamin C, vitamin K, dan vitamin B9. Jadi untuk vitamin A ini kan Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan vitamin A untuk mata biasanya. Untuk yang vitamin C ini kan untuk daya tahan tubuh biar tidak gampang sakit. Dan sedangkan untuk vitamin K-nya sendiri ini digunakan untuk proses pembekuan darah. Jadi kalau misalkan kita kekurangan vitamin K, itu nanti darah kita itu tidak gampang untuk membeku. Jadi misalkan ada luka itu darahnya susah untuk sembuh biasanya. Tapi sebenarnya di dalam sayur buah itu ada, nah ini bioaktif. Kenapa dinamakan bioaktif? Karena ada aktivitas untuk kesehatan yang dimiliki oleh zat tersebut. Ada senyawa yang namanya fenol. Nanti Bupa ini akan membuat produk yang fokusnya ke sini. Senyawa fenol ini biasa dikenal senyawa antioksidan. Tetapi yang lain punya fungsi yang lain, bisa juga jadi anti radang. Bahasa kerennya anti-inflamasi, anti kanker, anti mikroba, antivirus. Teh herbal itu sebenarnya teh, tapi bukan berasal dari Camellia sinensis. Dimana Camellia sinensis itu teh yang pada umumnya Bapak Ibu konsumsi. Baik itu teh putih, kemudian teh oolong, teh hijau, kemudian teh hitam. Untuk kangkung sendiri ini mengandung beberapa senyawa bioaktif. Jadi ada flavonoid. Ya, jadi flavonoid ini adalah sebenarnya senyawa yang paling potensial sebagai antioksidan. Ya, karena dia memiliki kemampuan mengkilap, istilahnya begitu. Jadi mengkilap baik itu logam, kemudian dia mampu mendonorkan elektron ataukah atom hidrogen kepada radikal bebas tadi. Ya, sehingga tubuh menjadi lebih segar. Sehingga kalau kita lihat di situ, dia mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau kita membuat pupuk organik harus paham dengan formula. Ada kangkung, ada pokcoy. Nah, itu disebut sumber N-nya, ya. Itu bagus untuk daun ya. Jadi kalau saya untuk menyuburkan tanah atau untuk akar atau bunga, apa yang saya gunakan adalah tulang ya. Jadi tulang itu biasanya kita buang-buang kan, padahal itu mengandung fosfor yang dibutuhkan oleh tanaman. Sedangkan kalium itu dari kulit pisang, terus kulit singkong.
Selamat siang, nama saya Kurnia Vidyawati atau akrab dipanggil dengan Vivit. Saya merupakan Ketua Proklim Pesanggerahan Kelurahan Taman Kota Madiun. Jadi hari ini kami berkolaborasi dengan Widya Mandala Surabaya serta Madiun. Alhamdulillah hari ini merupakan pengalaman kita. Kita mendapatkan banyak sekali ilmu terutama terkait dengan pengelolaan sayur-sayuran. Karena kebetulan di lingkungan kami ini memiliki yang namanya Pekarangan Pangan Lestari atau P2L yang selama ini kami hanya menjual sayuran segarnya saja, namun ada beberapa sayuran yang mungkin kita bilang afkir, artinya yang belum secara kualitas tidak memenuhi pasar tetapi masih layak untuk kita konsumsi. Jadi hari ini kita belajar bagaimana sayuran yang afkir itu bisa naik kelas untuk bisa menjadi produk-produk yang lainnya. Jadi hari ini terima kasih banyak Widya Mandala sudah memberikan kita banyak ilmu, terutama mengenai kompos tadi, karena beda dengan yang setelah kita lakukan, ini ilmu yang lebih bagus lagi. Luar biasa. Sebenarnya saya tidak ekspektasi seperti ini ya. Awalnya itu saya berpikir biasa, tapi saya benar-benar tadi tertarik ya, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari pelatihan dari beliau-beliau tadi. Luar biasa, juga menambah ilmu baru dari yang semula kita dapatkan, yang kita dulu ya seperti fermentasinya koenzim, sekarang kan berubah lagi fermentasinya dengan sayuran afkir tadi.